Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Dewi Triwulandari SPD MPD, dosen tetap di Politeknik Muara TW pada program studi D3 Manajemen Informatika. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan pernyataan diri dosen sebagai bagian dari unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran. Video ini saya buat dalam rangka pengajuan sertifikasi dosen pada tahun 2026. Bidang keilmuan saya adalah pendidikan matematika dengan mata kuliah yang saya ampu antara lain statistika, kalkulus, dan aljabar linier. Dalam video ini, saya akan memaparkan pelaksanaan dan kontribusi saya dalam mengampu salah satu mata kuliah yaitu statistika sebagai bentuk komitmen saya dalam menjalankan tugas pendidikan sekaligus upaya saya untuk terus mengembangkan kualitas pembelajaran bagi mahasiswa. Mata kuliah statistika ini memiliki bobot 2 SKS dan merupakan mata kuliah yang bersifat teori di program studi kami. Mata kuliah statistika ini dirancang untuk membekali mahasiswa D3 Manajemen Informatika agar mampu dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menginterpretasi, dan menyajikan data untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Pembelajaran menekankan pada implementasi praktis, menggunakan perangkat lunak statistika, dan spreadsheet, dengan tujuan menghasilkan lulusan yang tidak hanya memahami konsep tetapi juga terampil menerapkannya dalam konteks teknologi informasi. Capaian pembelajaran pada prodi yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur. CPL yang kedua, mampu menerapkan konsep matematika terapan dan dasar rekayasa. Ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan secara mandiri dan menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. CPMK, mata kuliah statistika yang pertama, mampu memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan konsep dasar statistika. Kedua, mampu menggunakan teknik probabilitas dalam analisis data. Mampu menganalisis dan menginterpretasi hasil statistika dengan metode kuantitatif. 4. Mampu menyajikan data dan informasi berbasis statistika untuk mendukung pengambilan keputusan. Kelima, mampu mengintegrasikan keterampilan teknologi informasi dalam penyelesaian masalah statistika, serta mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab, teliti, dan profesional dalam mengaplikasikan metode statistika. Materi pembelajaran yang saya sampaikan, yang pertama yaitu statistika deskriptif, ukuran pemusatan data dan penyebaran data, visualisasi data, probabilitas dan distribusi peluang baik diskrit maupun kontinu, analisis regresi korelasi baik sederhana maupun berganda. Mahasiswa juga diperkenalkan pada pembuatan dashboard interaktif sebagai salah satu penyajian data yang komunikatif. Dalam hal ini, saya menggunakan metode pembelajaran ceramah, diskusi, problem based learning, project based learning, dan latihan soal serta kuis. Interaksi dalam perkuliahan saya bangun untuk menciptakan suasana belajar yang kolaboratif dan student centered. Penilaian dalam mata kuliah ini saya rancang untuk mengukur seluruh aspek kompetensi mahasiswa baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik, yang terdiri dari kehadiran, sikap, dan perilaku dengan bobot 20%, tugas dan kuis 20%, serta UTS dan UAS masing-masing 30%. Demikian pernyataan diri yang dapat saya sampaikan, serta penjelasan singkat mengenai mata kuliah statistika. Saya menyadari bahwa sebagai pendidik, proses belajar mengajar adalah sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan perbaikan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran saya di kelas. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mengawali pertemuan kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita lancar pada hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu akan absensi kehadiran kalian pada pagi hari ini. Ada yang tidak hadir? Ini ya, Adam. Nggak ada ya.
Athena, ada Cika, Febri, turun, Franciscus, Hisba, Malinda, Messi, Muhammad Ahyar, izin ya, Hadi, Rahayu, Randy, Rifka, Siti. Oke, baiklah, sebelum kita masuk ke pertemuan kita hari ini, yaitu tentang pengertian dan tujuan dari statistik serta probabilitas. Sebelumnya kalian paham enggak apa itu tentang statistik? Tahu tentang statistik? Mungkin bisa membantu ibu. Apa sih statistik itu? Sebelum kita masuk ke mengenal sejauh mana tentang statistik. Ada yang tahu? Oke, baiklah. Jadi statistik itu kita membahas tentang pengolahan data pada intinya, ya kan? Nah, pada pertemuan kita hari ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama, memahami pengertian dan tujuan dari statistik dan probabilitas. Yang kedua, kita itu mengidentifikasi konsep dasar yang ada dalam statistik dan probabilitas. Ketiga, menjelaskan bagaimana statistik digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah tujuan pembelajaran pada pertemuan kita hari ini. Seperti yang disampaikan Malinda tadi, apa sih sebenarnya statistik itu? Statistik adalah ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, dan penarikan kesimpulan dari sebuah data. Statistik ini digunakan untuk membantu membuat keputusan berdasarkan data yang ada. Selama ini kan ada data mentah yang kita peroleh, baru kita sajikan sebagaimana mungkin, serapi mungkin agar data tersebut itu bisa kita ambil kesimpulan. Makanya kita olah dalam bentuk statistik. Jadi statistik itu bukan hanya dalam berupa angka-angka saja, tetapi statistik itu ya bagaimana nanti kita belajar tentang membentuk dalam sebuah bagan, ya kan? Tujuan statistik di sini yang pertama, kita mengorganisasi dan merangkum data, yaitu menyusun data agar lebih mudah dipahamin. Sekarang kalian bedanya, kalau data-data mentah, gitu kan? Data-data hanya dalam tumpukan-tumpukan angka-angka saja. Mungkin kalian akan lebih susah untuk memahami apa sih ini, ya kan? Tetapi kalau kita sajikan, kita organisasikan lagi dalam bentuk sebuah data yang rapi, nah maka kita ini dapat menyusunnya dan dapat kita lebih mudah dipahamin. Kedua, tujuan dari statistik itu adalah menganalisis sebuah data, menentukan hubungan dan pola yang ada dalam data. Jadi kita organisasikan dulu, kita rangkum ini, kemudian kita mau apakan gitu kan, baru kita analisis dulu data tersebut. Jadi menentukan hubungan, ada nggak hubungannya, kemudian pola yang ada ini dalam sebuah data. Yang ketiga, baru kita dapat menyimpulkan, menarik kesimpulan yang dapat diterapkan pada populasi lebih besar. Kalau datanya kecil, itu bisa saja kita hitung gitu kan, tetapi kalau dalam kita ambil sebuah data, populasinya dalam lingkup besar, kita harus mengorganisasi dan merangkum sebuah data tersebut. Kemudian baru kita analisis. Setelah menganalisis, kita harus pakai data apa ini, gitu kan? Barulah kita ambil kesimpulan. Baru kita bisa menyimpulkan sebuah data tersebut. Itu adalah tujuan dari statistik. Kemudian pengertian dari probabilitas. Probabilitas itu adalah mengukur seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa atau kejadian dapat terjadi dalam suatu percobaan atau eksperimen. Jadi kita ini mengira-ngira ibaratnya, ya kan, berapa sih peluang kejadiannya. Kalau yang sering kalian dengar tuh peluang kejadian yang pernah kalian pelajarin mungkin waktu di sekolah dahulu. Peluang kejadian munculnya angka, munculnya gambar, ya kan. Nah, itu disebut sebagai probabilitas. Contoh dari probabilitas di sini. Yang pertama, probabilitas itu misalkan hari ini mendung. Berapa sih peluang munculnya akan turun hujan? Ya kan?
Makanya di sini probabilitas hujan pada hari tertentu. Meskipun hari mendung belum tentu hari ini hujan, ya kan? Tetapi peluangnya kita bisa melihat kalau mendungnya pekat berarti ya kemungkinan akan turun hujan. Berapa persennya? Itulah yang disebut dalam probabilitas, kita lihat berapa persennya. Kemudian probabilitas itu mendapatkan angka tertentu pada pelemparan dadu. Misalkan berapa sih muncul angka dadu angka 5? Berapa peluangnya? Seperberapa gitu kan. Kalau angka itu kan 6 angka ya, kalau dadu 1 sampai 6. Pasti 1/6. 1/6 karena dadu itu ada 6 angka. Kalau tadi kita sudah membahas tentang kita mengenal apa itu statistik, apa itu probabilitas. Nah, sekarang ini apa sih tujuan dari statistik dan probabilitas? Tujuan dari statistik yang pertama kita itu mendeskripsikan. Statistik itu kan dalam bentuk deskriptif, inferensial, dan mengukur ketidakpastian. Jadi deskriptif itu menyajikan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahamin, misalnya dalam bentuk grafik, dalam bentuk tabel, ya kan. Dalam bentuk data ini kan banyak data mentah, nanti kita sajikan dulu, kita deskripsikan dulu. Deskriptif menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, ya kan, agar lebih mudah agar lebih simpel. Kemudian kalau dalam bentuk inferensial, statistik inferensial, itu kita bisa menarik kesimpulan atau membuat prediksi dari sampel data ke populasi. Jadi tujuannya kalau data deskriptif, statistik deskriptif ini adalah hubungannya dengan kita menyajikan sebuah data dalam bentuk grafik, dalam bentuk tabel. Sedangkan statistik inferensial kita tujuannya yaitu menarik kesimpulan atau membuat prediksinya. Dari tabel tersebut, grafik, kita buat sebuah bentuk statistik inferensial dalam bentuk prediksi dari sampel data ke populasi. Kita ambil sebuah data, ini kan kita ambil sampel aja, nggak mungkin dalam semua populasi. Terus tujuan yang ketiga itu mengukur ketidakpastian. Apa sih mengukur ketidakpastian? Nah, dengan probabilitas kita ini dapat mengukur ketidakpastian dari hasil atau kejadian. Dari sini dulu tujuan statistik, ada yang ditanyakan dulu? Sudah dipahamin? Oke. Ini adalah tujuan dari statistik. Jadi kita statistik dalam bentuk ada deskriptifnya dulu, inferensial, baru kita bisa mengukur ketidakpastiannya ini. Sebuah data ini, ya kan. Jadi data itu bukan hanya sekedar dihitung-hitung saja, tetapi kita melihat dulu. Kita uji dulu berapa sih hasil kesimpulannya ini, ketidakpastiannya itu berapa persennya gitu kan. Yang sekarang tujuan probabilitas. Tujuan dari probabilitas di sini yaitu menilai kemungkinan, menentukan seberapa besar kemungkinan suatu kejadian atau hasil dapat terjadi. Kemudian tujuan yang kedua itu pengambilan sebuah keputusan, di mana membantu dalam membuat keputusan yang rasional berdasarkan kemungkinan hasil yang akan terjadi. Itu adalah tujuan dari sebuah probabilitas. Oke, ini sudah paham ya antara apa sih tujuannya statistik dan tujuan dari probabilitas. Mungkin ada bedanya ya, ada perbedaannya. Kalau yang statistik ini adalah kita tujuannya dalam menyajikan datanya, kemudian kita menarik kesimpulannya, sedangkan probabilitas ini lebih untuk berapa besar kemungkinan sebuah kejadian tersebut. Oke, sekarang kita bahas tentang penggunaan statistik dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata statistik ini kita gunakan dalam segala bidang ilmu, ya kan. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun juga ada gitu. Nah, dari ini yang sudah Ibu contohkan di sini, dalam bidang perekonomian misalkan. Ini ada penggunaan indeks harga untuk mengukur inflasi. Yang sering digunakan kan itu di dalam perekonomian. Kemudian analisis pasar saham dan investasi. Dan kalau dalam bidang kesehatan, itu statistik digunakan untuk memprediksi prevalensi penyakit, identifikasi penyakit kayak gitu kan. Nah, uji klinis untuk menentukan efektivitas obat baru.
dari segi pendidikan, dalam bidang pendidikan, itu misalkan analisis hasil ujian untuk menilai kinerja siswa, penelitian akademik untuk menemukan pola dalam data pendidikan. Kemudian dalam bidang olahraga misalkan dipakai dalam apa? Statistik digunakan untuk menganalisis performa pemain, menghitung probabilitas kemenangan dalam suatu pertandingan. Nah, dari keempat contoh ini mungkin ada yang bisa kalian contohkan lagi. Ini sesuai dengan bidang kita di informatika. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh apa kira-kira penggunaan statistik dalam bidang informatika. Ya, Messi? Menghitung rata-rata dari itu dari segi pendidikan. Kalau dari informatika coba penggunaan dari segi informatika. Kalian menggunakan medsos nih ya, gitu kan. Apa sih yang bisa kita yang ada hubungannya lah dengan statistik, penggunaan statistik. Kalau dari Instagram, IG, fungsi statistiknya apa? Melihat berapa sih follower kalian. Ya enggak? Kemudian apalagi yang dilihat dari situ? Di aplikasi Instagram ya kan, berapa sih yang follower kita yang laki-laki, perempuan gitu kan, jumlahnya ya kan, itu adalah penggunaan statistik dalam kehidupan kita sehari-hari. Nggak mungkin dari kalian tuh nggak punya Instagram atau Facebook ya kan, YouTube pasti juga ada gitu kan. Nah, oke, sekarang ini kalau statistik dalam dunia bisnis sekarang nih. Yang sering itu kan bisa dihubungkan dengan bisnis ya kan. Nah, contoh penggunaan statistik dalam bisnis. Yang pertama, kita melihat survei konsumen, yaitu mengumpulkan data dari konsumen untuk memahami preferensi dari perilaku mereka. Yang kedua, analisis penjualan, menggunakan data penjualan untuk memprediksi permintaan di masa depan dan membuat keputusan tentang stok barang. Yang ketiga, ini untuk marketing, pemasaran, yaitu menganalisis efektivitas kampanye iklan dengan data yang dikumpulkan. Jadi marketing ini kan untuk iklannya ya. Nah, statistik dalam dunia bisnis ini yang sudah kalian pahamin kira-kira di mana yang sering kalian lihat? Di mana? Contoh penjualan di misalkan mereka mau menjual barang, masakannya mungkin iklan dari TV atau YouTube mungkin. Bisa, oke ya. Jadi itu bisa menggunakan pakai YouTube ya kan, terus iklan-iklan pakai media sosial gitu kan. Oke. Brosur, pakai brosur-brosurnya sekarang nggak musimnya lagi yang pakai sebar-sebar gitu kan. Sudah sekarang ini musim-musimnya sudah pakai musim apa? Sebab posting ya kan, banyak yang diposting gitu kan. Oke, itu adalah statistik dalam dunia bisnis. Nah, sekarang kita bahas tentang probabilitas. Kalau tadi statistik, ini yang probabilitasnya, hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Contoh penggunaan probabilitas dalam kehidupan sehari-hari yang sudah kita contohkan tadi, misalkan ada cuaca, kita melihat cuaca. Ramalan cuaca didasarkan pada probabilitas, misalnya kemungkinan hujan dalam satu hari. Terus permainan dan taruhan. Dalam permainan kartu atau dadu, probabilitas digunakan untuk menghitung peluang menangnya. Jadi kita kocok gitu kan, berapa sih peluang kita menang? Ya. Yang ketiga, keputusan untuk bisnis. Menggunakan probabilitas untuk mengukur resiko dan membuat keputusan investasi. Ini adalah probabilitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita sudah sampai ke dari yang sudah kita bahas tadi, dari kita mengenal statistik, fungsi statistik, tujuan dari statistik dan probabilitas ya kan. Nah, sekarang kita bahas kita coba sesi diskusi dan tanya jawabnya. Nah, sekarang
kan. Berikan contoh lain dari kehidupan sehari-hari di mana statistik dan probabilitas digunakan. Mungkin ada yang bisa membantu menjabarkan apa sih contoh lain dari kita kehidupan statistik, penggunaan statistik dan probabilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Malinda, silakan. Atau belum. Kalau contoh probabilitasnya misalnya seorang siswa menghitung peluang kelulusan ke universitas negeri berdasarkan kuota jurusan yang sudah disiapkan universitas dan jumlah pendaftaran tahun sebelumnya. Oke, baik, terus sekali. Jadi itu adalah salah satu contoh dalam kita kehidupan sehari-hari yang sudah kita alami ya. Kita tahu ada penggunaan statistik dan probabilitas. Baik sekali lah, terima kasih untuk Malinda atas jawabannya. Untuk yang kedua, sekarang apa sih manfaat statistik dan probabilitas dalam bidang yang Anda pilih? Misalnya nih, di sini kita bidang manajemen informatika. Apa manfaat statistik dan probabilitas? Misalnya ini kan manajemen informatika, teknologi informatika, ya kan? Apa kira-kira manfaat dari statistik dan probabilitas? Kalian nih di manajemen informatika nih, ya kan? Apa manfaatnya? Untuk melihat apa? Kalian nanti kan ada proyek nih ya. Proyek membuat sebuah aplikasi misalkan. Nah, apa di sini posisinya manfaat statistik dan probabilitasnya? Oke, silakan. Menurut saya meminimalisir potensi kegagalan kalau misalkan teman-teman atau itu baru. Itu beberapa itu manajemen itu menggunakan simulasi berbasis probabilitas untuk menghitung peluang terjadinya keterlambatan proyek atau delay, itu pembengkakan anggaran berdasarkan data summary vendor atau tim tersebut. Oke, baik ya. Nah, sekarang ada nih sesi tanya jawabnya ini. Ini Ibu contohkan misalkan nih, kalian membuat sebuah aplikasi. Ya. Aplikasi nanti nggak mungkin kan kalian bikin aja gitu kan, nggak mungkin gitu. Harus diapakan dulu gitu kan? Kira-kira apa yang ada? Kalian kan bikin nih. Bikin nggak mungkin ya langsung bikin aja gitu kan. Kalian lihat dulu kan peluangnya, dipakai tidaknya, ya enggak? Probabilitasnya, ya kan? Ya, apa yang dilihat coba? Contoh nih, kalian bikin aplikasi seperti monitoring, gitu kan? Atau absensi lah, gitu kan? Apa yang kalian lihat terlebih dahulu? Probabilitasnya atau statistiknya? Apa? Probabilitasnya, contohnya di mananya? Peluangnya di mana? Peluang hadir atau tidak hadirnya, ya kan? Jadi statistiknya? Mendata jumlah siswanya. Oke ya, itu adalah manfaat dari statistik dan probabilitas dan penggunaannya, ya. Jadi sebelumnya itu memang harus kita apapun kalau kita hubungkan dengan jurusan yang kita ambil, kita ya bukan yang hanya langsung kita bikin saja gitu, nah tapi kita lihat dulu statistiknya dulu, datanya dulu, ya kan, peluangnya dulu, probabilitasnya dulu, oke ya. Nah sekarang contoh dalam sebuah kasus, ini sebuah perusahaan e-commerce ingin meluncurkan fitur baru. Manajer IT meminta pendapat kalian. Jadi kita ini ada sebuah perusahaan e-commerce mau membuat fitur baru, menu-menu baru, ya kan? Manajer ini meminta pendapat kalian. Kalian ini sebagai misalkan karyawannya ya, timnya gitu kan. Yang pertama, bagaimana cara mengukur apakah fitur baru ini mudah digunakan oleh pelanggan? Data apa yang dikumpulkan, kualitatif ataukah kuantitatif? Ada
Oke. Data yang bisa dikumpulkan Bu, yang pertama itu menggunakan data kuantitatif yang dimana berdasarkan data yang kita kumpulkan. Misalnya kita menghitung berapa persen penggunaan yang sukses pakai fitur sampai selesai tanpa Oke. hambatan. Atau kita melihat fitur rating yang ada di aplikasi ShopNow. Terus yang kalau quality rating itu berdasarkan kata-kata atau pendapat kita yang dimana kita bisa mewawancara secara langsung penggunanya. Yang dimana kalau wawancara bisa kita tanya apakah pengguna merasa kesulitan menggunakan fitur tersebut. Kalau dia ada kesulitan bisa kita perbaiki dari cara kita pengumpulan dua data tadi. Oke, baik sekali ya. Memang seperti itu. Jadi kita dalam bagaimana mengukur apakah fitur ini mudah digunakan oleh pelanggannya. Kita gunakan dulu tadi yang sudah dijelaskan Melinda tadi ya kan. Jadi kita melihat dulu, baru secara kuantitatif dulu, baru secara kualitatif untuk melihat kesimpulannya gitu kan. Seperti apa fiturnya ini mudah nggak digunakan. Oke, baik sekali jawabannya. Sebelum kita menyelesaikan pertemuan kita hari ini, kita ringkaskan dulu ringkasannya apa sih yang sudah kita pelajarin pada pertemuan kita hari ini. Mungkin ada yang bisa meringkaskan salah satunya, apa sih hasil dari pertemuan kita hari ini, pembahasan tentang statistik dan probabilitas. Statistik adalah tadi apa? Ilmu yang berkaitan dengan pengolahan data. Kemudian yang kedua yang bisa ditarik kesimpulan tentang probabilitas. Apa probabilitas? Peluang suatu kejadian. Yang ketiga mungkin apa lagi? Apa yang sudah kita pelajarin? Sangat berguna dengan kehidupan sehari-hari. Apa yang berguna? Statistik dan probabilitas. Ternyata ada kaitannya dalam kehidupan kita sehari-hari, itu ada kaitannya dengan statistik dan probabilitas. Oke, jadi dari pertemuan kita hari ini bisa kita tarik kesimpulan. Yang pertama, statistik itu adalah alat ukur untuk mengumpulkan, menganalisis dan menarik kesimpulan dari data. Yang kedua, probabilitas membantu kita untuk mengukur kemungkinan suatu kejadian. Yang ketiga, statistik dan probabilitas sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk mengakhirinya ada tugas mandiri, kalian kerjakan ini, dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Jangan lupa dikerjakan ya. Oke. Ada tugas, contoh ini adalah carilah contoh artikel, berita atau studi kasus di internet yang menggunakan data statistik di bidang IT. Kemudian identifikasikan apa tujuan penelitian data dan data apa yang digunakan. Oke, sekian mungkin cukup pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.